Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Sore hari ini atas anugerah Tuhan kembali kita ada dalam rumah Tuhan. Saya percaya bahwa ada berkat khusus sore hari ini melalui pemberitaan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sore ini saya akan memberitakan sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati saya, yaitu mengenai takut akan Tuhan. Mengenai takut akan Tuhan. Nah, saya percaya bahwa kita ingin menjadi orang-orang yang berhasil, kita ingin menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut tentang hal-hal tersebut, saya ingin membagikan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, yaitu takut akan Tuhan. Ketika kita percaya Bapak Ibu Saudara dan kita sadari bahwa ketakutan itu seringkali kita hindari. Ketakutan itu seringkali maunya kita mengatasi rasa takut. Karena itu sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka perasaan takut itu bukan sesuatu yang asing lagi buat manusia. Karena itu dari sejak kita mempunyai anak kecil, kita punya rasa takut kalau nanti anak kita ini mungkin jatuh atau kejedot dan lain-lain. Karena itu kita bikin sedemikian rupa rumah kita untuk disebut sebagai child proof, supaya kalau jalan kiri kanan gak jatuh dan lain-lain. Nah, kita biasa Bapak Ibu Saudara bergumul dengan sesuatu yang kita namakan ketakutan. Kita mau bahwa kita hidup di dunia ini dan kita dapat mengalahkan ketakutan. Namun apa yang firman Tuhan jelaskan buat kita sore hari ini adalah satu bentuk pernyataan Tuhan, fear of the Lord, takut akan Tuhan. Berikut ini saya ingin menyampaikan ada dua hal yang sepertinya bertolak belakang, karena saya percaya di dalam Alkitab ada hal-hal yang dikatakan janganlah kamu takut, tetapi di bagian Alkitab yang lain dikatakan takutlah akan Tuhan. Karena itu saya ingin mendasari firman Tuhan sore hari ini Bapak Ibu Saudara dengan membuka di dalam kitab Ulangan 10 ayat 12. Ya, 10 Ulangan 10 ayat 12. Di situ dikatakan, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Di sini kita mau melihat Bapak Ibu Saudara ada satu isi hati Tuhan, perintah daripada Tuhan untuk kita boleh hidup takut akan Tuhan. Dan saya ingin menjabarkan setelah ini bagaimana kita melihat ada bagian-bagian di dalam Alkitab yang dalam Matius 10 ayat 28 dikatakan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh. Jadi dikatakan kita nggak perlu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepada Tuhan. Dia yang bisa memisahkan jiwa, tubuh, dan roh kita. Lalu Lukas 12 dikatakan, aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Semua di sini dikatakan bahwa kita harus manusia. Rasa takut kita itu tidak bisa kita tujukan kepada situasi, kondisi, benda, ataupun manusia. Lalu Markus 9 ayat 43 dikatakan, dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau tangan buntung, daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam api neraka yang tak terpadamkan. Nah, demikian juga di dalam Markus 9 ayat 44. Setelah itu juga ada Ibrani 10 ayat 30. Sebab kita mengenal Dia yang berkata pembalasan adalah hakku, Tuhan yang akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Di sini ditujukan bahwa kita harus
mempunyai rasa takut itu hanya kepada Tuhan, bukan kepada hal-hal lain ataupun bukan kepada manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ayat Yosua 1 ayat 9 dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Di sini saya sengaja menjabarkan arti atau kata-kata di mana firman Tuhan mengajar kita, baiklah kita takut hanya kepada Tuhan. Jangan takut kepada hal-hal yang lain. Namun kalau saya mau berkata jujur, kita manusia, kita masih dapat takut untuk hal-hal apa saja. Di tempat kerja saya ada orang hitam gitu besar ya, badannya tinggi besar gitu. Saya pikir cuma saya aja yang takut sama kecoa gitu. Bukan takut sih, kayak geli gitu saudara. Karena kan itu asalnya dari mana, kita dari Indonesia tuh udah aduh kok kecoa gitu kan. Tapi ini yang tinggi gede gini, ngelihat kayak cicak atau apa gitu, dia bisa lompat tinggi gitu. Dia pikir wah bukan saya aja yang punya rasa takut ya. Ada banyak orang hidup dengan rasa takut. Namun sore ini firman Tuhan mau membukakan sesuatu kebenaran buat kita, bahwa kita harus bergumul dengan rasa takut itu, tapi kita akan melihat apa yang Alkitab kita ajarkan mengenai hal-hal yang seperti ini. Dan ini semua yang tadi saya sudah tegaskan, saya sudah jelaskan bahwa kita harus takut kepada Tuhan, bukan takut kepada hal-hal yang lain. Dan yang ini saya ingin tegaskan lagi, ada bagian Alkitab yang lain bahwa dikatakan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Loh, yang tadi dikatakan takut sih boleh, tapi takutnya tuh buat Tuhan. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, kita nggak boleh takut juga sama Tuhan. Di sini dikatakan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Lalu Mazmur 111 dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Filipi 2 ayat 12 juga dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dan di sini saya ulang lagi, kalau ada yang ingin mencatat 1 Yohanes 4 ayat 18 dan Mazmur 111 ayat 10 dikatakan bahwa di dalam kasih itu sudah tidak ada ketakutan. Dan Filipi 2 dikatakan karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, sepertinya ada dua yang saling bertolak belakang. Namun saya ingin katakan ini sebenarnya bukan bertolak belakang, tapi saling harmonisasi, ada synchronize di balik semua ini. Saya ingin membagikan Bapak Ibu Saudara, di dalam Amsal juga di sini dikatakan takut akan Tuhan permulaan pengetahuan. Semua di sini. Kalau kita takut akan Tuhan, kita akan mendapatkan hikmat, umur yang panjang. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat dan kerendahan hati yang mendahului kehormatan. Ayat ini nanti akan menjadi dasar dari sebuah pernyataan yang nantinya saya akan jelaskan setelah ini. Amsal 16 ayat 6 dikatakan dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni, karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Saya ingin membagikan apa yang dinamakan, yang Alkitab tulis takut itu. Di dalam kitab bahasa Ibrani di sini dikatakan kata takut itu yaitu yare. Yare itu punya pengertian terrified atau afraid, ketakutan sampai gemetaran begitu. Dan di dalam ini juga kadang-kadang yare dipakai juga untuk reference atau kekaguman dan kehormatan. Kalau kita pergi ke, ada 2 jam tuh dari Las Vegas, apa ngelihat batu besar itu namanya apa? Grand Canyon. Grand Canyon kan besar, gede sekali. Kita kalau lihat gitu, kita lihat sepertinya
kok bisa ya ada gitu tempat seperti ini, and yet ada sekelompok manusia lain yang mengatakan dunia ini tercipta dari sebuah ledakan. Jadi begitu. Siapa yang menciptakan? Ini cuma batu yang luar biasa. Nah, kekaguman kita seperti itu adalah sebenarnya yang dikatakan kita harus respect atau kagum kepada Tuhan. Dan di sini yang dipakai kata pertama yaitu iare. Kata yang lain juga di dalam bahasa Yunani dikatakan pobeo. Dari pobeo ini keluar kata fobia. Ya kan, kalau fobia kan macam-macam. Ada orang juga takut ke gereja. Ada istilahnya tuh, apa fobia gitu. Saya lupa. Tapi Bapak Ibu bisa tanya sama Om Google. Iya, ketik aja gitu. Afraid to go to church. Apa fobia itu ada. Manusia menjabarkan ada bermacam-macam ketakutan tempat yang tinggi, ketakutan sama orang jelek juga ada katanya. Pikir banget, siapa tuh ketakutan macam-macam bentuk ketakutan, takut gelap lah, maka kalau tidur harus ada lampu sedikit gitu. Apa aja. Nah, di sini semua kata itu sebenarnya keluar dari kata ini phobeo. Nah, ini mempunyai arti yang sama juga, being afraid atau having a reference of awe. Tapi kata yang dipakai phobeo ini lebih banyak mengandung ke dalam ketakutan, sama seperti pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Nanti saya ada ayatnya di situ. Manusia mendengar langkah kaki Tuhan, Kejadian 3. Lalu Tuhan memanggil, Adam, di mana engkau? Adam dikatakan Adam bersembunyi. Lalu dia katakan, aku bersembunyi Tuhan, karena tiba-tiba aku sadar tubuhku telanjang dan aku takut. Nah, takut itu yang sebenarnya Tuhan gak mau kita ada. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara bahwa menurut kebiasaan tradisi orang Yahudi ada 3 tipe yirah ini, kata takut. Ada yang pertama ini dikatakan takut karena unpleasant consequences. Kita takut deh kalau kita pergi nanti ada konsekuensinya. Takut karena resiko yang kita ambil. Takut karena ada harga yang harus dibayar. Itu ketakutan yang orang Yahudi sedemikian untuk membedakan tingkat atau perbedaan dari kata takut tersebut. Nah, kata takut yang kedua juga anxiety over breaking God's law. Ketakutan karena kita harus berbuat yang baik, kalau enggak Tuhan nanti marah. This kind of fear motivate people to do good deeds because they are afraid God will punish them. Ketakutan, wah, mesti ke gereja lo, kamu mesti begini, mesti doa. Kalau nanti ditempelin Tuhan, kamu dicentil aja. Ketakutan karena kita mempunyai konsep atau pengertian yang salah kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kata ketakutan ini yang lebih banyak menjadi maksud dari apa yang Tuhan katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, dengan banyak kekaguman, banyak respect, penghormatan kepada Tuhan. This level discern the presence of God in all things, and it's sometimes called yirat harom mamemnut katanya, in the awe of exalted, di dalam kekaguman akan Tuhan. Jadi ada 3 jenis atau 3 hal yang membedakan apa itu ketakutan yang Tuhan katakan. Yang kalau Tuhan katakan hormatilah Tuhan Allahmu, kerjakanlah keselamatanmu, atau takutlah akan Tuhan adalah awal dari hikmat. Ketakutan yang seperti itu banyak berbicara mengenai hal ini. Ketakutan yang bukan ketakutan karena kita wah nanti kita akan dihukum kalau kita nggak buat baik, takut kalau nanti kita nggak jadi anak baik-baik, nanti kita dapat hukum tabur tuai. Nah, pengertian kedua ini Bapak Ibu Saudara menjadi dasar dari hukum karma sebenarnya.
mesti bikin baik loh. Kalau enggak, nanti di dalam kehidupanmu yang selanjutnya kamu dilahirkan jadi keong. Kalau kamu nggak do good. Nah, di sini kita lihat bahwa takut kepada Tuhan karena kita kagum, karena kita menghormati Tuhan, respect daripada Tuhan, itu hal yang lahir dari sebuah proses. Karena saya ingin firman Tuhan ini menjadi real, realita, nyata, tidak terlalu idealis. Ya memang begitulah, tapi kalau dikerjakannya kan susah. Jadi takut akan Tuhan yang lahir dari sebuah proses. Takut akan Tuhan karena kita kagum, karena kita menghormati Tuhan, respect sama Tuhan, hasil daripada sebuah proses. Contohnya Bapak Ibu Saudara, kalau anak kita masih kecil dulu itu kan, kita kenal namanya disiplin. Dirim lah, di inilah, pokoknya time out. Kita harus kasih tahu dia, ini salah. Dia udah gede, udah ada umur yang berbeda, kita udah nggak bisa lagi begitu disiplin. Sama kalau kita baru kenal dengan Tuhan, bukan Tuhan tuh ingin kita, enggak. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan pergumulan terjadi, Tuhan izinkan ada sakit, Tuhan izinkan ada kekecewaan, supaya dari situ Tuhan melatih kita. Nah itu, makanya hati-hati, apa yang kamu buat, kamu bisa tabur. Apa yang kamu tabur, kamu bisa tuai. Jadi dari hal-hal yang seperti itu, seperti anak kecil, kita lagi latih dia. Jangan boleh, jangan ya, centil nih nanti. Tapi kalau udah sampai umur 12 tahun masih digituin, there's something wrong. Itu sesuatu yang aneh. Ada umur-umur yang kita bisa begitu, ada umur-umur dimana kita cuma pelototin, ada umur-umur cuma kita geleng-geleng. Enggak, karena anak itu bertumbuh. Sama kita dengan Tuhan, kita punya hubungan yang seperti itu, karena dia Bapa kita. Nah setelah kita beranjak dewasa, setelah anak ini makin besar, dia pola pikirnya itu kan akan terbentuk dan akan mengerti. Oh iya ya, kalau saya nggak bikin seperti itu, Papa tuh suka sama saya. Kalau saya nggak bikin seperti itu, mungkin kalau saya mau pinjem mobil dari Papa, atau saya mau ngajak ketemu sama pacar saya, sama orang, kan lama-lama anak itu bisa berpikir, oh saya mesti begini nih, supaya gain kepercayaan dari orang tua. Nah rasa hormat, rasa takut, anak itu nggak akan takut bapaknya. Setiap melihat bapaknya dia udah membayangkan aja rotan gitu kan, nggak akan begitu. Dia respect, dia takut orang tua, bukan seperti dia takut pembantu dengan bos, tapi dia respect. Nah rasa takut itu sebenarnya yang harus kita miliki, yang lahir dari sebuah pergumulan, lahir dari sebuah proses. Kita menghargai Tuhan. Oh iya benar Tuhan ya, saya hargai. Dulu saya punya banyak, tapi saya nggak hargai. Sekarang saya kehilangan, saya hilang, nggak punya ini, baru saya ngerti sekarang. You know what? Saya mau berubah. Saya mau menghargai Tuhan. Nah, sikap takut akan Tuhan yang seperti ini Bapak Ibu, yang kita harus belajar. Dan sore ini saya akan memberikan sebuah contoh di dalam Alkitab, bagaimana ada seseorang yang luar biasa yang Tuhan pakai. Ini dia Kejadian 3 ayat 9. Di manakah engkau ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini? Aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Makanya tadi ada dikatakan kasih itu menaklukkan ketakutan. Nah saat manusia jatuh ke dalam dosa, pertama kali rasa takut itu muncul. Kejadian 3 ayat 9 sampai 10. Yohanes 3 ayat 20 di sini juga menjadi satu ayat yang bisa kita catat Bapak Ibu Saudara. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Jadi orang yang berbuat jahat, dia nggak suka dengan kebenaran dan nggak mau datang, nggak mau dengar koreksi, nggak mau dengar nasihat, nggak mau dengar sesuatu yang sifatnya benar, karena dia nggak mau perbuatan-perbuatannya itu diekspos atau perbuatannya itu dikatakan kamu salah. Nah ayat yang ke-21 dikatakan, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah.
Siapa yang melakukan yang benar, dia mau membuka dirinya, dia mau menerima kebenaran itu. Mau dinasehati, mau menerima, mau kalau hidupnya dikoreksi. Mazmur 85 ayat 10, kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Dikatakan kasih dan kesetiaan, keadilan dan damai sejahtera akan nampak dalam hidup kita. Dan Mazmur 85 ayat yang ke-10. Saya ingin memberikan sebuah contoh Bapak Ibu Saudara, bagaimana takut akan Tuhan ini memimpin hidup seorang anak Tuhan dan membawa kepada keberhasilan, lepas keberhasilan, lepas keberhasilan. Kita bisa mencatat dan membuka Alkitab kita di dalam Daniel pasal yang ke-6 sampai yang ke-5. Daniel pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-5. Kalau sudah menemukan, saya undang kita bisa bangkit berdiri. Nanti kita akan bacakan bersama-sama dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Ini pertama sebenarnya. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 2, 1. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan